Saya sebagai pribumi Lemah Abang yang lahir di Lemah Abang dan besar di Lemah Abang, ya itulah merasa sangat kecewa. Minimal kalau tidak bisa dikembalikan sebagai nama sebuah kecamatan, minimal desa. Hanya persoalannya adalah ketika nama Lemah Abang ini menjadi hilang, itu yang menjadi terkesan seolah-olah mau menghilangkan sejarah. Karena secara budaya, nama Lemah Abang masih kuat. Meskipun dikelilingi oleh nama-nama perumahan, nama-nama kawasan, nama Lemah Abang masih kuat secara kultural. Tapi secara politis dia lemah. Bagaimana cara ngatasinya? Ya cuma satu, bupati harus mengeluarkan kebijakan baru. Lemah Abang ini adalah sebuah tempat petilasan daripada seorang aulia atau seorang ulama besar, yaitu Syekh Lemah Abang alias Syekh Abdul Jalil alias Syekh Jabaranta alias Syekh Siti Jenar. Jadi konon katanya tentang nama Lemah Abang ini, artinya kan Lemah Abang ini bahasa Jawa, lemah itu tanah, abang itu merah. Mungkin kalau di Jakarta Tanah Abang itu sama gitu, namanya Tanah Abang. Ceritanya kalau berdasarkan cerita-cerita sesepuh bahwa dulu itu Pulau Jawa ini daerah yang sangat syarat dengan persoalan-persoalan mitologi, mitos. Jadi kekuatan mistik itu sangat kuat di Jawa itu. Bahkan untuk menetralisir kekuatan mistik itu, ada seorang wali yang terkenal yaitu Syekh Siti Jenar melakukan upaya, konon katanya untuk menetralisir tanah Jawa ini, dibawalah tanah dari Karbala yang disebut dengan tanah merah. Karena Karbala itu daerah tempat di daerah Baghdad, Irak sana, daerah tempat pembantaian keluarganya anak cucunya Rasulullah, yaitu Sayyidina Husain, yang dibantai oleh kekhalifahan pada saat itu. Nah, tanah itulah yang dulu tempat pembantaian itu digunakan untuk menetralisir tanah yang ada di Jawa ini. Nah, setiap titik yang dinetralisir oleh Syekh Siti Jenar ini dikasih nama Lemah Abang atau Tanah Abang gitu. Sehingga Jakarta Tanah Abang, di Cikarang atau di Bekasi Lemah Abang, di Kerawang ada Lemah. Jadi ada beberapa nama yang sama, namanya Lemah Abang. Jadi itu awal mula dari sisi mitos bahwa ada penetralisiran tanah Jawa untuk bagaimana agar mudah untuk menyebarkan Islam. Nah, berarti adalah sebuah petilasan yang dulu diyakini bahwa di sini tuh ada sebuah paguron Lemah Abang. Itu paguron itu tempat mengaji, tempat orang menuntut ilmu agama. Nah, paguron ini di Lemah Abang itu didirikan oleh Syekh Lemah Abang itu adalah sekitar bulan Februari tahun 1492 Masehi atau bertepatan dengan Rabiul Awal tahun 897 Hijriah. Sekarang yang namanya cagar budaya atau yang masih sisa itu adalah salah satunya Masjid Syiarul Islam, walaupun sudah beberapa kali terjadi pembongkaran dan renovasi. Kedua adalah SD Simpangan 01 atau dahulunya SD Lemah Abang 01 dan sekarang bangunannya masih ada. Terus ketiganya adalah Kali Ciberem sebagai bukti nyata masih ada, itu Kali Ciberem.
kemudian Bapelkes. Nah, termasuk juga Taman Makam Pahlawan. Masih ada tugunya, Taman Makam Pahlawan Lemah Abang ini masih ada. Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah Lemah Abang itu merupakan tempat yang sangat strategis bagi siapapun yang menguasai. Karena di Lemah Abang merupakan pertemuan antara jalur dari Jakarta ke Karawang, di tengah-tengahnya ada Lemah Abang, dan juga jalur dari Cibarusah. Jadi di Lemah Abang merupakan titik pertemuan. Nah, disitulah terdapat stasiun. Kenapa dibikin stasiun? Karena disitulah titik pertemuannya. Di sebelah stasiun ada pabrik penggilingan padi. Kenapa di situ ada pabrik penggilingan padi? Karena di situ juga titik pertemuan. Jadi seluruh hasil bumi itu dibawanya ke pabrik situ yang disebut pabriknya Michel Arnold. Nah, dari situ akan lebih mudahkan ke stasiun Lemah Abang. Ketika zaman kolonial, ketika zaman perang gimana? Sama, hanya seperti zaman perang revolusi. Ketika zaman revolusi, karena itu merupakan titik strategis, itu menjadi perebutan. Ketika Belanda menguasai, pun sama. Belanda pun akhirnya menjadikan Lemah Abang menjadi markasnya Belanda. Gitu. Fungsinya apa? Fungsinya sama, untuk mengontrol. Bedanya, hal yang sama juga terjadi ketika para pejuang menguasai daerah Lemah Abang, itu sering dihajar oleh pasukan sekutu maupun Belanda dengan cara pesawat menjatuhkan bom atau mengirimkan tentara-tentaranya untuk menyerang di situ, gitu kan. Hal yang sama ketika Belanda menguasai daerah Lemah Abang. Ketika Belanda menguasai Lemah Abang, para pejuang kita pun ikut merecoki, menyusup ke markasnya, menculik, mengambil senjata dan sebagainya. Sebuah pesawat Dakota Inggris pada permulaan tahun 1946 terbang ke arah selatan, melakukan pendaratan darurat di Cakung dengan pasukan yang terdiri atas 20 orang, lengkap dengan senjata yang masih utuh. Tetapi mahasiswa dan rakyat melihat itu menyangka bahwa Inggris telah mendarat di belakang pasukan Republik yang saat itu sedang berjaga-jaga di pedalaman Jakarta. Maka terjadilah pertempuran dan mengakibatkan terbunuhnya seluruh pasukan yang ada dalam pesawat itu. Akibat dari insiden ini, Inggris membabi buta, membakar daerah Bekasi. Dengan insiden ini, Inggris memanfaatkan untuk melakukan pendaratan dan melebarkan kekuasaannya. Karena protes pemerintah Indonesia tidak digubris Inggris, maka pertempuran terjadi. Nah, Bung Karno itu untuk memberikan semangat perjuangan kepada para pejuang Lemah Abang yang begitu patriotisme, yang begitu gigih memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Sengaja Bung Karno dari Sukabumi, itu dari rumah kepresidenannya itu datang ke sini ngelayat, ya, datang ke sini mengobarkan semangat perjuangan para pejuang Lemah Abang. Ya, mereka
sangat antusias, mereka sangat bahagia sekali. Nah, akhirnya Bung Karno tidak langsung pulang. Dia nginep semalam di rumah. Nah, ini yang sekarang kita sedang duduk, sedang berdiri ini di rumah inilah. Bung Karno ini namanya Rumah A yang ada di lokasi PT Pemandangan alias atau sekarang ini Bapelkes Cikarang. Nah, ini. Nah, bukti kegigihan dan patriotisme para pejuang Lemah Abang akhirnya dibuktikan dengan Tugu Makam Pahlawan. Ya, memang Taman Makam Pahlawan itu sebagai bukti karena kecamatan-kecamatan yang lain seperti Cikarang, Cibitung, Setu, Muara Gembong atau istilahnya Sukatani, Kedung Waringin dan lain-lain itu tidak memiliki Taman Makam Pahlawan. Hanya Lemah Abang lah yang memiliki Taman Makam Pahlawan. Seperti itu. Hampela itu adalah Himpunan Masyarakat Peduli Lemah Abang. Hampela dibentuk itu karena rasa kekecewaan kami terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bekasi atas dihilangkannya nama Kecamatan Lemah Abang. Nah, Hampela bertujuan untuk mengembalikan nama Kecamatan Lemah Abang seperti sedia kala, seperti dulu, dan kami pun tidak harus itu kembali. Ketika ada Hampela, minimal nama Lemah Abang akan selalu hadir di dalam kebudayaan, di politik, di seni, sosial. Itu Lemah Abang akan selalu ada gitu ketika ada Hampela. Jadi berawal dari pemekaran antara kabupaten dan kota Bekasi. Dulu Kabupaten Bekasi ini kan satu sampai wilayah kota. Begitu ada pemekaran, Kabupaten Bekasi ini beribu kota di Cikarang. Nah, wilayah Kecamatan Lemah Abang itu yang pada saat itu ada kurang lebih 12 desa. Ada 12 desa. Ini masuk seluruhnya ke dalam wilayah ibu kota Cikarang. Ini sebenarnya dalam rangka penghapusan Lemah Abang itu karena undang-undang yang sudah disahkan, sementara kalau merubah undang-undang tidak mungkin saat itu, karena MPR harus bersidang lagi. Sehingga akhirnya adakan penyesuaian ke bawah. Hanya persoalannya adalah ketika nama Lemah Abang ini menjadi hilang, itu yang menjadi terkesan seolah-olah mau menghilangkan sejarah. Saya sudah beberapa kali mengusulkan agar nama Lemah Abang itu tetap dipertahankan dalam bentuk lain, tidak dalam bentuk wilayah administrasi, tetapi dalam bentuk monumen atau apa. Bahkan tadinya saya mengusulkan stadion ini diberi nama Stadion Lemah Abang, Stadion Wibawa Mukti itu, supaya untuk melestarikan nama Lemah Abang itu. Walaupun sampai saat ini stasiun yang masih eksis di sini tetap namanya Stasiun Lemah Abang. Jadi sebenarnya tidak hilang, nama Lemah Abang itu tetap sebagai wilayah yang katakan ada tapi tidak tercatat dalam tata administrasi. Kalau Lemah Abang ini lebih aspek ke politisnya. Kalau bicara tentang aspek politis, ini kan lebih tentang kebijakan. Mau atau tidak mau, bukan sulit atau tidak sulit. Artinya apa? Kalau bupati mau, bisa. Toh juga dulu, artinya apa? Dulu karena aspek politis, nama Lemah Abang, nama Kecamatan Lemah Abang secara politis dihilangkan. Secara aspek politis, itu bisa. Artinya apa? Kalau dulu bisa secara politis, seharusnya sekarang juga bisa kan? Diganti kembali secara politis lagi. Karena secara budaya, nama Lemah Abang masih kuat. Meskipun dikelilingi oleh nama-nama perumahan, nama-nama kawasan, nama Lemah Abang masih kuat secara kultural. Tapi
tapi secara politis dia lemah. Gimana cara ngatasinya? Ya cuma satu, bupati harus mengeluarkan kebijakan baru. Harapan saya, Lemah Abang itu minimal kalau tidak bisa dikembalikan sebagai nama sebuah kecamatan, minimal desa. Dalam lingkungan Bapelkes, terus Masjid Syairul Islam, itu dibuat nama itu desa Lemah Abang gitu. Jadi jangan hilang, hapus sama sekali, hilang, udah tidak ada itu minimal. Kalau selama tidak digusur kampung itu, nama kampung tetap ada. Meskipun ini bicara tentang aspek bukannya hilang atau tidak hilang, tapi ini lebih aspek populer dan tidak populer. Kalau bicara tentang aspek kultural, ya kan, gampang sebenarnya, lebih mudah aspek kultural. Kita tinggal tetap mengadakan acara, mengkomunikasikan ke masyarakat dengan nama yang ada, karena aspek kultural. Tapi kalau aspek politis, maka kita juga harus berjuang secara aspek politis juga. Saya sebagai pribumi Lemah Abang, yang lahir di Lemah Abang dan besar di Lemah Abang, ya itulah merasa sangat kecewa, sangat miris, marah, prihatin. Ya tapi sampai sekarang tetap aja pihak pemerintah tidak memperdulikan usulan-usulan tersebut. Bahkan saya sendiri usulan, tapi tetap sampai sekarang belum terrealisasi, belum terwujud. Harapan saya, ya nama Lemah Abang itu harus dimunculkan menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Bekasi ini gitu.